kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, Indonesia butuh 4.000 waduk. Ada pula upaya mempertahankan tradisi leluhur suku Baduy. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang bisnis berbasis budaya, selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, hingga 2014 menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia baru memiliki 284 waduk. Ya, padahal idealnya Indonesia harus memiliki 4.000 waduk agar tidak mengalami kekeringan dan dilanda banjir. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum, hingga tahun 2014, Indonesia baru memiliki 284 waduk yang difungsikan sebagai tempat resapan serta pengatur ketinggian air. Sedangkan sebagai ibu kota negara dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat, Jakarta kini baru memiliki 41 waduk. Padahal menurut Firdaus Ali selaku Direktur Eksekutif Indonesia Water Institute, idealnya Indonesia membutuhkan 4.000 waduk untuk mengatasi kekeringan juga banjir. Jumlah waduk yang bisa menampung air pada saat musim hujan lalu menyimpannya untuk cadangan musim tidak hujan dan sekaligus untuk pengendali banjir itu jumlahnya sangat minimum sekali, yaitu dengan 284 waduk yang ada sampai tahun 2014. Sekarang kita membangun waduk-waduk baru yaitu 49 waduk plus dengan 16 waduk yang lama yang belum selesai kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan. Tetap jumlah ini masih kurang dari yang semestinya kita miliki. Untuk memenuhi jumlah waduk di Indonesia, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah berupaya menyelesaikan pekerjaan 49 waduk di Indonesia, di antaranya Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Jawa Barat. Peran dari pemerintah daerah yang ada situ dan waduk di sekitarnya dibantu dengan bantuan anggaran pemerintah pusat, ini juga bisa mengembangkan waduk-waduk situ yang ada di kawasan tadi gitu. Tapi yang lebih signifikan sebetulnya jika di setiap rumah masyarakat bisa bikin sistem resapan, sumur resapan, tentunya ini akan membantu sekali untuk menyimpan air limpasan dan juga mengendalikan banjir dan genangan. Penambahan jumlah waduk tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan air di sejumlah daerah di Indonesia. Odi Rizky, Syahri Kurniawan, DAI TV. Ya, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan fungsi waduk di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pengerukan waduk. Seperti revitalisasi yang tengah dilakukan di Waduk Pluit untuk memperbaiki kedalaman waduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengusahakan perbaikan di sejumlah waduk di Jakarta. Selama 24 tahun, 41 waduk di Jakarta yang seharusnya bisa dijadikan tempat resapan dan cadangan air terbengkalai dan tidak sesuai dengan fungsinya. Salah satu waduk yang mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta adalah Waduk Pluit yang terletak di Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya, pinggiran Waduk Pluit dipenuhi oleh bangunan liar yang tidak memiliki izin bangunan. Akibatnya, Waduk Pluit mengalami pendangkalan yang ketinggiannya hanya mencapai 2 meter. Padahal sebagai area resapan, idealnya Waduk Pluit harus memiliki kedalaman minimal 10 meter. Untuk mengembalikan fungsinya, pemerintah DKI Jakarta melakukan revitalisasi Waduk Pluit yang dimulai sejak tahun 2013. Revitalisasi dilakukan dengan merelokasi perumahan liar, serta melakukan pengerukan lumpur secara berkala. Di tempat ini pula dibangun taman kota yang menjadikan wajah Waduk Pluit tampak bersih dan asri. Tetapi setidaknya misalkan Waduk Melati yang ada di Jakarta Pusat, Waduk Rio yang di Jakarta Timur, kemudian Waduk Sunter samping Waduk Pluit ini tentunya kemudian ini sudah mendesak sekali untuk ditangani dengan serius, terutama adalah pengerukan endapan sedimen atau lumpur yang ada di dasar danau tadi, kemudian membersihkan eceng gondok yang ada, lalu kemudian memindahkan masyarakat yang tinggal di tempat-tempat hunian yang kumuh menjadi taman terbuka di mana kemudian ini ruang interaksi antara masyarakat yang ada di sekitarnya.
Selain Waduk Pluit, waduk lainnya di Jakarta yang sedang mengalami proses pengerukan adalah Waduk Sunter, Waduk Melati, dan Waduk Ria Rio. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi waduk yang ada di Jakarta. Waude Rizky, Syahri Kurniawan, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lain. Meski menetap di kaki pegunungan dan tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah, tak membuat masyarakat Kanekes, Baduy, Banten melupakan adat leluhurnya. Ya, tak hanya taat pada tokoh adat di sana, mereka juga tetap setia menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Era modernisasi tidak selalu diwarnai dengan gaya hidup yang bersifat individualisme dan konsumerisme. Hal ini berhasil dibuktikan oleh sejumlah masyarakat Baduy atau lebih dikenal dengan masyarakat Kanekes yang berada di wilayah Banten. Kehidupan masyarakat Baduy dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu masyarakat Baduy berbaju putih yang dikenal sebagai kelompok Baduy Dalam. Kelompok Baduy ini masih sangat membatasi diri dari pengaruh modernisasi, seperti tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, tidak memakai alas kaki, dan tidak menggunakan alat elektronik. Sedangkan kelompok Baduy luar yang biasa mengenakan baju berwarna hitam sudah mulai beradaptasi dalam batas tertentu, dengan pengaruh modernisasi. Banyak hal yang dapat dipelajari dan dicontoh dari masyarakat Kanekes, meskipun mereka tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Hal ini terlihat dari kemampuan masyarakat Kanekes yang mampu mengolah hasil mata pencaharian utama mereka yang kesehariannya bertani padi huma, menanam buah pisang dan durian, serta mengolah madu hutan tanpa merusak alam sekitar. Mereka punya satu hukum adat yang untuk kearifan lokal. Apa contohnya? Bahwa mereka kukuh pengkuh dengan amanat adatnya bahwa tidak boleh merusak alam. Merubah pun tidak boleh. Contoh, gunung nggak boleh dilebur, artinya nggak boleh dirusak. Sebab berpikir, kalau dirusak berarti akan terjadi perubahan-perubahan. Satu kali dalam 1 tahun, masyarakat Kanekes rutin bersilaturahmi kepada wakil pemerintah setempat dengan membawa hasil pertanian mereka. Selain mampu memanfaatkan ketersediaan alam di sana, masyarakat Kanekes juga sangat taat pada tokoh adat. Hal ini tercermin dari cara mereka membangun dan memperbaiki rumah tokoh adat secara bekerja sama. Kalau di Baduy itu, yang namanya rereongan itu nggak ada klaster laki-laki saja, jadi perempuan juga sama. Jadi lihat ibu-ibu juga di sini berpartisipasi. Inilah satu bukti bahwa kalau yang namanya gotong royong di suku Baduy itu tidak mengenal gender, ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang tua itu mereka bersama-sama. Rereongan ini adalah bahasa aslinya gotong royong. Bagaimana mereka dengan ikhlas dan membiasakan diri gotong royong untuk sesuatu kegiatan di kampung. Meski gaya hidup mereka jauh dari kata modern, namun pola pikir, kebijaksanaan dalam menjalani hidup, serta sifat sederhana yang dimiliki oleh masyarakat Baduy dalam menunjang warisan adat leluhur untuk melestarikan alam dan kehidupan patut dijadikan contoh khususnya bagi masyarakat perkotaan. Tim Liputan, DAI TV. Iya, selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis berbasis budaya, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.